Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hanum Azahra dengan NIM G002314 dari kelompok 18 atau SGD B8. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kasus suatu pasien. Nah, dia itu bernama Bang Sopo. Bang Sopo ini dia mengeluh tidak bisa menjaga keseimbangan, jalannya sulit, lalu langkahnya pendek, badannya bungkuk, dan juga tangan dan kakinya terkadang bergetar. Nah, dari analisis gejala tadi, Bang Sopo itu mengalami Parkinson Disease Symptoms atau sindrom Parkinson. Nah, dia itu ciri-cirinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada postur yang bungkuk, lalu dia kaku di punggung, sikunya menekuk, tangannya tremor, kakinya tremor, lalu langkahnya sedikit, dan seperti itu. Nah, jadi Parkinson itu penyakit apa sih? Jadi Parkinson itu adalah penyakit yang disebabkan oleh sintesis dopamin yang jauh berkurang, khususnya di dalam substansia nigra. Nah, dopamin itu apa sih kok bisa menyebabkan sindrom seperti ini atau penyakit seperti ini? Nah, dopamin itu merupakan suatu jenis neurotransmitter yang diproduksi oleh tubuh dan digunakan dalam sistem syaraf untuk mengirim pesan antar sel. Nah, itulah sebabnya hormon dopamin seringkali disebut juga dengan bawa pesan kimia. Nah, fungsinya itu apa aja sih dopamin ini? Kenapa kalau kurang bisa menyebabkan penyakit? Nah, karena dia itu disebut sebagai pembawa pesan kimia, dia itu fungsinya sebagai pengaturan gerakan. Lalu dia berfungsi sebagai sistem hadiah dan motivasi. Maksudnya itu dia berperan sebagai sistem reward otak yang mempengaruhi perilaku seperti kesenangan pada diri sendiri dan motivasi. Jadi, kadar dopamin yang tinggi itu dapat memberikan perasaan yang senang dan kepuasan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi fungsi kognitif atau dalam pembelajaran dan memori kerja. Lalu ada juga fungsi pengaturan emosi. Dan yang terakhir ada fungsi pengaturan tidur. Nah, jika dopaminnya berkurang, maka semua fungsi tersebut akan terganggu. Nah, sebenarnya dopamin itu memainkan peran yang sangat penting bagi fungsi otak. Keseimbangan yang dapat terganggu, keseimbangan jika dopaminnya kurang, keseimbangan maupun emosi, motorik, sensorik maupun tubuh itu juga bisa terganggu seperti itu. Nah, substansia nigra sendiri itu di mana sih letaknya? Maaf, maksudnya sindrom Parkinson ini di mana sih letak letak yang di dalam otak itu dia di mana produksinya atau di mana sih letak dopamin di dalam otak itu dia itu terletak di substansia nigra. Nah, substansia nigra itu terletak di midbrain di belakang serat krus cerebri dan dari batang otak. Nah, substansia nigra itu dibagi menjadi pars compacta dan pars reticulata. Di dalam pars compacta itu dia mengandung neuron dopaminergik dan dia itu yang eh, apa pars utama dari substansia nigra. Lalu yang kedua ada pars reticulata. Dia itu mengandung inhibitor asam gamma aminobutirik dan mengandung neuron atau GABAergic. Nah, substansia nigra ini adalah inti dari produksi dopaminergik di otak tengah. Dan substansia nigra ini merupakan salah satu komponen penting dari ganglia basalis.
Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pons, medula oblongata, dan cerebellum. Yang pertama dimulai dari pons. Pons itu merupakan bagian terbesar dari batang otak. Jadi dia tuh letaknya di sini. Ini pons. Nah, dia itu terletak di atas medula oblongata dan di bawah midbrain. Dia itu sebenarnya adalah sekelompok syaraf yang berfungsi sebagai penghubung antara otak besar dan otak kecil atau cerebrum dan cerebellum. Jadi dia tuh juga bisa disebut sebagai jembatan. Nah, di dalam pons ini ada beberapa nervus cranialis yang keluar. Yang pertama ada trigeminal nervus atau nervus trigeminal. Lalu yang kedua ada nervus facialis, ada nervus abducens dan vestibulocochlearis sebagai fungsinya sebagai keseimbangan organ endokrin. Nah, lalu yang tengah ini ada namanya sulcus basilaris. Dia itu tempat eh, tempat dari arteri basilaris. Ini jelasnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang medula oblongata. Nah, medula oblongata ini terletak di bawah pons. Itu juga merupakan batang otak. Nah, medula oblongata sendiri itu dibagi menjadi aspek interna dan aspek eksterna. Nah, yang pertama dibahas adalah aspek eksternal. Aspek eksternal lagi juga dibagi menjadi aspek ventral dan dorsal. Yang pertama kita akan membahas dari yang ventral. Oke. Struktur yang pertama yaitu piramis atau penonjolan karena pendesakan dari traktus piramis. Lalu yang kedua ada oliva, yaitu merupakan penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius yang bagian inferior. Lalu ada sulcus ventrolateral, yaitu dilewati oleh nukleus nervus vagus. Lalu ada decussatio pyramidum, yaitu memisahkan traktus piramidum dextra et sinistra. Lalu beralih ke bagian dorsal. Yang pertama ada struktur namanya fasciculus cuneatus. Nah, dia itu berfungsi untuk mengatur somatomotorik ekstremitas atas. Lalu ada struktur namanya fasciculus gracialis yang mengatur somatomotorik ekstremitas bawah. Nah, lalu di dalam eh, medula oblongata ini juga terdapat beberapa nervus cranialis yang keluar. Contohnya adalah nervus glossopharyngeus, lalu ada nervus vagus, ada nervus accessorius, dan nervus hypoglossus. Lalu lanjut ke aspek interna. Nah, strukturnya yang penting itu ada kompleks nuklear olivarus, lalu ada nukleus ambigus yang berfungsi sebagai fungsi motorik, yaitu nukleus somatik motorik nervus 9, nervus 10, dan nervus 11. Lalu nukleus tractus solitarius sensorik yang berperan yaitu nervus eh, 7, nervus 9, dan nervus 10. Lalu nukleus dorsalis nervus vagus dan nukleus nervus hypoglossus.
Nah, berlanjut ke bagian cerebellum atau yang bisa disebut sebagai otak kecil. Nah, cerebellum itu dia itu terletak di fossa cranii posterior atau di bawah dari tentorium cerebelli. Nah, cerebellum itu juga eh, tandanya itu bisa terletak di posterior pons dan medula oblongata. Cerebellum terdiri dari dua hemisfer yang dihubungkan oleh bagian tengah yang disebut dengan vermis. Nah, di dalam cerebellum itu juga terdapat beberapa regio. Yang pertama ada regio arsi cerebellum, yaitu fungsinya untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan atau keseimbangan. Lalu, fungsinya kedua itu menerima impuls rotasi dari labirin. Lalu, yang ketiga, fungsinya itu stimulus terhadap stimulasi perubahan suhu. Nah, lalu regio yang kedua itu adalah paleocerebellum. Nah, dia itu fungsinya untuk mengendalikan otot-otot pada tubuh. Dan yang terakhir yaitu regio neocerebellum yang berfungsi untuk menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang memerlukan pengawasan dan penghenti gerakan halus tangan. Jadi dia juga muscle coordination. Lalu, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari cerebellum. Nah, struktur cerebellum itu terdiri atas korteks cerebri dan corpus medullare. Nah, korteks cerebri itu dia merupakan lapisan permukaan dari tiap hemisferium cerebri yang terdiri dari substansia grisea. Substansia grisea itu mengandung lemak. Lalu, kalau corpus medullare itu merupakan substansia alba, yaitu berwarna putih. Nah, korpus medullare ini ada 4 pasang nuklei intrinsik yang terdiri dari nukleus dentatus, nukleus emboliformis, nukleus globosus, dan nukleus fastigi. Nah, nama bangunan-bangunan penting di cerebellum itu yang pertama ada folia. Dia itu bagian dari korteks cerebelli yang melipat-lipat. Lalu ada arbor vitae. Lalu selanjutnya ada visura transversa. Nah, dia itu yang memisahkan celah antara si folia tadi. Terdapat 5 visura penting yang membagi vermis cerebelli dan hemisferium, yaitu visura prima, visura postero superior, visura horizontalis, visura prepiramidalis, dan visura postero lateralis. Lalu ada nukleus dentatus. Lalu ada pedunculus cerebellaris superior. Dia itu bagian percabangan cerebellum yang berhubungan dengan mesencephalon. Selanjutnya ada pedunculus cerebellaris media, yaitu bagian percabangan cerebellum dengan pons. Dan yang terakhir ada pedunculus cerebellaris inferior, yaitu bagian percabangan cerebellum yang berhubungan dengan medula oblongata. Ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.